intinya patokannya satu, agama Hindu itu tentang balance, hidup balance, tentang keseimbangan. It's you and Sampurasun Rampes. Kembali lagi di channel yang paling hits. Kembali lagi channel yang paling hits, yang paling ditunggu-tunggu oleh semua manusia di seluruh dunia. Di channelnya Seleb Kampung, selebritinya orang kampung. Oke guys, jadi gua sekarang akan membahas tentang budaya-budaya yang hanya ada di Bali. Bukan budaya, mungkinnya tradisi. Gua bakalan bahas tentang tradisi yang hanya ada di Bali. Jadi masih bersama Dia Gosali, dia dari Bali asli ya. Jadi gua bakalan nanya ke dia tentang tradisi ini. Dan waktu gua ke Bali juga gua sempet ngeliat juga beberapa tradisi ini dan bertanya-tanya ini tuh sebenarnya maknanya apa gitu. Yang pertama, setiap gua lupa ya, setelah atau sebelum hari raya Nyepi itu ada yang namanya omed-omedan. Oh iya. Nah itu omed-omedan, dan itu yang kalau gue yang lihat waktu itu, jadi itu ada perempuan dan laki-laki itu segerombolan tuh, perempuan dan laki-laki terus kayak dijodoh-jodohin gitu, jodoh-jodohin terus nanti ketemu di tengah-tengah, di tengah-tengah titik nanti cium-ciuman. Itu cium-ciuman terus nanti orang tuanya tuh disiram-siram. Itu gue nonton waktu itu dan itu seru, nonton banget. Oke, lu jelasin apa dulu maksudnya? Oke, disclaimer ya, aku di sini bukan ahlinya, tapi aku kan menjelaskan sepengetahuan lu ya. Kebetulan dulu waktu gue masih di Kementerian Kebudayaan di BEM, gue pernah buat artikel tentang itu, gue wawancara langsung bendesa adatnya. Oke. Jadi omed-omedan itu adalah satu tradisi di salah satu daerah di Denpasar. Itu namanya di Sesetan nama daerah. Ya, kebetulan gue tinggal di situ waktu itu. Itu tradisinya itu sebenarnya pada dasarnya itu tradisi emang turun temurun. Itu tarik menarik sih sebenarnya, med-medan. Berasal dari kata med-medan yang artinya saling tarik menarik gitu. Nah, pesertanya itu memang harus hanya dari daerah itu aja. Di Banjar itu? Iya, nggak boleh dari orang lain. Okay. Dan sempat katanya dulu itu tidak diadakan. Nah itu jadi kayak petaka sih buat mereka, kayak banyak yang sakit. Dan mereka percaya karena kan kita punya kayak susunan itu yang gini loh, apa ya, yang kita puja di suatu daerah itu, yang kita percaya melindungi. Itu Tuhan tapi manifestasinya sebagai pelindung daerah itu gitu. Nah itu maknanya sebenarnya tarik menarik sih sebenarnya. Ya karena gue lihat juga mereka kayak tarik gitu kan. Sana. Nah aku sebenarnya nanya nih masalah yang kissing itu. Sebenarnya pada dasarnya nggak seperti itu, tapi mereka kissing based on mereka memang banyak kan pasangan kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya mereka tuh ada yang memang berpasangan. Karena bendesanya sendiri bilang itu udah pasti ada something gitu. Makanya mereka berani gitu kan. Maybe not at all, tapi karena orangnya adalah khusus daerah itu, makanya it's okay gitu. Tapi gue juga pernah nanya ke salah satu temen gue yang emang dari Banjar itu ya, dan dia bilang emang itu ajang kayak pencarian jodoh gitu. Jadi setiap katanya yang udah gadis sama bujangan itu mereka bukan wajib sih, kayak mereka harus ikut itu kayak tradisi gitu, betul. Nggak boleh, karena kan tradisi siapa yang ada yang namanya desa adat. Siapa yang jadi yang bergabung dalam organisasi desa adat itu harus ikut tradisi apapun itu. Betul, dan itu hanya ada di wilayah Sesetan, Denpasar. Di situ. Jadi nggak di semua wilayah Bali. Jadi makanya jadi ikon Denpasar biasanya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman mau menikmati, mau nonton omed-omedan, kalian boleh datang pas di perayaan Nyepi mungkin ya. Hamin satu. Setelah Nyepi apa sebelum berarti? Lupa. Pokoknya antara H+1 ya. Gue lupa sih, gue juga lupa. Oke. Karena bukan di daerah. Bukan daerah. Next adalah Mekepung. Mekepung itu kalau gue baca tuh kayak balapan kerbau, tapi gue belum pernah lihat sama sekali. Kamu udah pernah lihat? Pernah lihat. Itu kayak gimana itu? Mekepung itu tradisi yang ada di Kabupaten Jembrane, the west of Bali itu. Ujung Jembrane ini berarti dia perbatasan ke Jawa Timur. Itu apa maknanya apa? Dia emang apa balapan aja? Karapan sapi. Kayak karapan sapi, oke. Aku pernah tanya, aku tahu pernah nonton karena waktu itu aku lagi KKN di Jembrane. Aku tanya sebenarnya, aku sebenarnya kasihan karena sapi itu dipukul-pukul
Oke. Berdarah itu. Ya kayak ini ya. Itu karena gini, kalau nggak kerbau salah. nggak sih, bukan sapi? Kerbau. Kerbau. Sapi juga sih, sapi. Sapi juga diikutin. Tapi itu memang karapan sapi yang emang kayak dia bener dipukul-pukul sampai berdarah. Aku kan kayak kok sampai berdarah, kasihan kan. Tapi itu memang itu yang dicari karena di Bali itu ada yang namanya apa ya, secara bukan ini apa namanya, rohani itu tabuh rah itu kayak misalnya tabuh roh apa? Rah itu darah. Oke. Jadi kita kayak sacrifice itu intinya sih untuk keseimbangan dan itulah pokoknya. Itu emang tradisinya di situ. Dan itu Karapan setiap sapi. tahun sekali tuh. Kalau waktunya aku nggak tahu karena di Jembrana lumayan sering. Sering. Kayaknya deh, aku nggak tahu karena pas aku kesana ada gitu. Tapi beberapa harinya tuh dia perhelatannya nggak cuma seharian doang. Berarti itu kayak balapan ya jatuhnya. Jadi bukan tradisi yang setahun, kan omen-omenan tuh setahu gue setahun sekali ya. Tapi kalau ini berarti kayak ya udah kompetisi gitu jatuhnya, jadi kayak kompetisi tapi dia memang ada maknanya. Jadi nggak asal-asal, ada tujuannya, memang untuk ada tabuh rah itu. Kemungkinan ya, maaf kalau saya ya kalau misalnya ada orang Jembrana gitu. Jembrana ya, kalau ada orang Jembrana yang memang lebih tahu mungkin bisa di-share di komen gitu ya. Mohon maaf ya, saya orang Karangasem, saya menjelaskan sepengetahuan saja. Kalau misalnya ada yang kurang lebih ya bisa ditambahkan ya guys. Selanjutnya adalah Perang Pandan Desa Tenganan. Oh, ini yang di Karangasem itu. Oke. Ini kayaknya gua harus nyobain datang deh pas perang. Aku selalu bilang gini, guys, kalian harus ke Karangasem. Kami punya perang pandan namanya Mekar-Kare. Mekar-Kare. Itu apa itu? Jadi itu tradisi emang kayak perang pandan gitu. Ini berada di Desa Tenganan yang memang merupakan desa Bali Aga. Bali Aga itu artinya Bali asli. Sampai sekarang kehidupan di situ kalian bisa ngelihat Bali zaman dulu. Bali zaman dulu. Iya, tapi orangnya udah modern. Orangnya modern kayak misalnya Jegeg Karangasem 2000 berapa dari situ? Jegeg Karangasem 2014. Oh, dari kampung itu. Dari situ. Jadi kamu kalau ini gak sih yang kayak daun pandan itu masih kan gua pernah ikut seminar, ada suatu desa atau apa gitu yang dia tuh kayak daun kelor, daun apa? Dia nulis di daun pandan itu lontar. Ini itu nggak sih beda daerahnya? Maybe di situ juga ada. Okay. Karena di Bali kan notabene ada aja di mana-mana. Nah, jadi ini desa Bali Age yang memang kental banget sama tradisinya yang sampai sekarang masih ada. Itu sih memang simbol apa ya? Kayak memang a blessing dari Dewa Indra gitu. Karena di situ junjungan mereka di situ memuliakan Dewa Indra gitu. Sama kayak Omedomedan, kalau misalnya itu tidak dilaksanakan pasti ada something. Jadi setiap tradisi itu memang ada maksud dan tujuannya, gitu. Jadi nggak asal-asalan kita bikin apa. Uniknya di Bali tuh kayak gitu, konektivitas manusianya dengan leluhurnya itu sangat kuat. Percaya nggak percaya itu terjadi. Dan kalau nggak dilaksanakan sesuatu akan terjadi. Benar. Dan itu memang real. Makanya orang tidak berani untuk tidak melakukan itu. Gitu. Betul guys, dan di Bali ini aman, tentram, sejahtera. Kalian harus coba tinggal di Bali guys. Tapi harus tertib juga ya. Jangan tiba-tiba bring segini satu kampung sini. Selanjutnya itu ada Hari Raya Nyepi. Kalau ini ini Hari Raya Nyepi paling unik karena sepengetahuan kita yang di luar dari Bali, di kalender kita tuh pasti ketika Hari Raya Nyepi libur, betul nggak? Hari merah. Dan ternyata bagi orang Bali ternyata itu bukan hanya Hari Raya Nyepi. Karena hari raya mereka itu ada galungan banyak banget. Sebenarnya banyak ya, tapi yang besarnya itu adalah galungan. Gitu ya. Jadi galungan itu kalau di kita tuh di Muslim mungkin Idul Fitri. Iya, betul. Idul Fitri hari kemenangan. Tapi kalau kita tuh di luar Bali nggak tahu ada galungan. Iya, karena nggak diliburin. Bali cuma satu aja hari raya yang dikasih libur. Yang Nyepi nasional. Yang nasional, padahal Pak Presiden. Padahal hari besarnya kami galungan. Banyak guys. Galungan. Dan itu tuh per 6 bulan sekali, bukan per 1 tahun kalau nggak salah. Mungkin karena per 6 bulan sekali. Jadi keseringan mungkin ya. Keseringan, udah yang 1 tahun sekali aja deh pakai. Mungkin ya, aku cuma mikir aja gitu. Tapi kalau lu tinggal di Bali, lu banyak libur serius. Yang jadi nasional cuma 1. Kalau di Bali kita punya peraturan daerah sendiri, punya kalender Bali sendiri. Setiap hari raya yang memang penting bagi kita libur. Banyak hari raya, ntar gue bikin konten khusus hari raya di Bali ya. Apalagi galungan setahun 2 kali. Jadi hari raya Nyepi ini tanpa listrik sama sekali guys. Gue pernah 2 kali raya Nyepi, hari raya Nyepi di sini tanpa listrik. Kita nggak boleh. Ada 4 sebenarnya. Catur, Berata. Oh ya, gimana tuh?
Catur Brata Penyepian adalah 4 larangan yang harus kita laksanakan pada hari raya Nyepi. Yang pertama, amati geni, tidak boleh berapi-api. Itu maknanya. Kalau kita implementasikan tidak boleh berapi-api itu maksudnya kita tidak boleh menggunakan listrik, which is kita tidak menghidupkan lampu gitu. Ini apa? Masakan ngeluarin api. Apapun itu yang berhubungan dengan energi, shut down for 24 hours. Ini gue pernah pengalaman nih pas nyalain lampu di kamar mandi karena gue mau ke kamar mandi terus digedor-gedor. Di pasar gue di kota, guys. Kalau orang yang bukan Hindu biasanya kita iniin sih. Ada keringanan tapi lampu luar kayak itu nggak boleh. Di dalam boleh. Iya. Gue juga redup sih, misalnya kayak redup gitu. Next tadi ada 3-4 ya. Amati geni, amati karya, tidak boleh bekerja. Jadi semuanya libur, nggak boleh kerja, ngapa-ngapain nggak boleh. Amati lelungan, tidak boleh bepergian. Amati lelanguan, tidak boleh bersenang-senang atau pesta, nggak boleh. Nggak boleh pesta. Nggak boleh bersenang-senang. Jadi ya udah lu Nyepi, silence. Silence nyapu day. Aja nggak boleh karena nyapu berisik kan. Iya. Lu dikejar pecalang nanti. Maknanya sih luas, ada impact ke lingkungan, ke diri sendiri, menguatkan hubungan diri dengan Tuhan dan keluarga gitu. Kayak lu meditasi gitu ya. Sebenarnya banyak banget sih warga Hindu Bali yang melakukan brata lebih dari. Apa itu brata? Brata tuh puasa. Kan 4 tadi itu kan puasa semua kan, tapi beberapa jenis pembagiannya. Maksudnya puasa tuh menahan diri ya? Kadang ada yang tidak makan dan tidak berbicara. Itu yang benar-benar ini gitu ya? Kalau sesuai pelajaran agama yang aku pelajarin di sekolah, cuma ada 4. Kadang ada banyak emang, mungkin itu lebih bagus sih yang menjalankan tambahannya 2 itu. Cuman aku belum pernah sih. Oke, yang selanjutnya ada pawai ogoh-ogoh. Nah, ini pawai ogoh-ogoh juga menurut gue sangat menarik ya, karena ini baru pertama kali gue lihat juga, 2 kali berarti ya, karena 2 hari raya. Pawai ogoh-ogoh ini 1 hari sebelum hari raya Nyepi. Pengerupukan namanya. Pengerupukan. Jadi mereka itu membuat kayak kalau di kita tuh jampana kalau Agustusan. Cuman kalau Agustusan kayak ada yang bikin pesawat, mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau di Bali ini, di ogoh-ogoh ini mereka buat buta. Simbol buta. Simbol buta kala. Jadi ada yang bilang miniatur lah. Kayak ada, pokoknya kayak iblis gitu lah mukanya tuh, pokoknya jelek-jelek lah. Nah itu mungkin maknanya apa ya? Kenapa bikinnya kayak gitu? Kenapa nggak bikin malaikat atau apa? H-1 Nyepi itu kan, Nyepi kan perayaan tahun barunya kami. Jadi itu penuh dengan kayak apa sih namanya? Mengistirahatkan bumi, diri dan semuanya sebelum menyambut hal yang baru. Jadi di situ sebenarnya ada kita tuh kayak tolak bala tolak bala. Jadi kita di situ ada simbol-simbol buta kala itu yang kita seimbangkan gitu. Karena aku emang disclaimer, aku bukan ahli banget masalah agama karena agama Hindu itu luas banget. Intinya patokannya satu, agama Hindu itu tentang hidup balance, tentang keseimbangan. Kalau misalnya aku nggak tahu banget detail artinya ogoh-ogoh, aku bisa jawab dengan ilmu general adalah itu untuk keseimbangan, menjaga keseimbangan antara buta kala dan kehidupan kita sehingga kita tidak diganggu. Itu kayak, maksudnya kayak kita memberikan ruang untuk mereka khusus hari itu tuh kayak misalkan ini lo gua bikinkan ada taur sih. Jadi sebelum pengarakan itu biasanya setiap daerah wilayah itu punya upacara sendiri, itu namanya taur kesangganya itu. Nah taur itu kita punya offeringsnya itu kayak segehan. Biasanya kita punya segehan yang sederhana. Itu kayak segehan offerings pokoknya. You know what is offering? Pokoknya offerings. Tapi itu apa? Teman-teman ngerti? Sesajen. Cuman karena aku kurang nyaman mendengar kata sesajen. Karena kesannya kayak ke mistis yang kayak jadi jelek ya. Kami nggak mau nyebut, aku sih pribadi kurang nyaman menyebut sesajen. Tapi kalau kalian bisa pengen ngebayangin, kurang lebih seperti itu. Kita memberikan sesuatu. Kita memberikan sesuatu. Offering namanya. Jadi itu memang kita tujukan kepada negativity. Tujuannya adalah ini kami menghargai kalian, mari kita hidup berdampingan yang seimbang. Oke, gua paham. Gitu. Oke, gua paham karena selama ini kan istilahnya menyembah. Kita nggak menyembah. Nggak, maksudnya bukan menyembah mereka. Kita nggak menyembah mereka.
Enggak, bukan buta caranya, maksudnya gue selama ini kan lu istilahnya kayak bersembahyang ke Tuhan kan. Nah jadi ada satu hari yang kalian itu untuk spesial si yang buta itu. Iya, emang kan tadi dibilang karena keseimbangan itu kan. Sebenarnya bukan hanya itu sih. Kalau 17 hari sekali itu ada namanya Kajang Kliwon. Itu kita pasti ada offering juga untuk negativity, untuk menjaga keseimbangan itu. Cuman di hari itu Kesang itu emang ada perhitungannya dalam kalender Bali, itu memang kayak spesial banget, itu pasti energinya tuh dominan gitu. Makanya kita netralisir supaya seimbang kayak gitu. Ingat ya, orang Hindu tidak pernah menyembah yang negativity. Kenapa kita memberikan? Karena kan sama kayak kamu ya, aku ngasih kamu makanan bukan berarti aku menyembah kamu. Itu kayak respect kita. Respect. Supaya lu nggak ngeganggu gua. Iya, karena kita hidup berdampingan. Makanya orang yang hidup di Bali aman-aman aja walaupun banyak hal yang tidak kelihatan gitu. Makanya kalau ada orang yang macam-macam ya pasti dia kena batunya gitu. Betul. Tapi kita enggak, karena kita menjaga keseimbangan itu. Oke gitu guys, tentang tradisi-tradisi yang ada di Bali sebenarnya banyak banget ya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di part 2-nya tentang tradisi yang ada di Bali. Kalau misalkan tadi info-infonya kurang kayak ada yang salah atau apa, correct me. Feel free to correct me if I'm wrong. Betul. Just karena dia juga maksudnya kayak gue lah kalau lu nanya-nanya tentang adat Sunda atau tentang Muslim mungkin. Disclaimer aja, we are not expert on this. Betul. Tapi kita hanya sharing lah sepengetahuan kita aja. Oke, jadi buat teman-teman subscribe channel kita supaya kita bisa lebih lebih semangat lagi untuk membahas konten-konten yang menarik lebih semangat untuk sharing gitu ya. Betul sharing sekali. Pengetahuan supaya kalian ya siapa pas ke Bali misalnya nggak kaget lah, tahu lah gitu, nggak pikiran negatif dulu. Betul. Tapi udah tahu duluan, oh ternyata tradisinya kayak gini nih, kayak gitu. Oke, kita mungkin akan lanjut ke video selanjutnya nanti ya guys. Bye.